Salam tanam berduri, semangat pagi. Hari ini kita berada di kebun sawit yang baru berumur di bawah 4 tahun. Ini sudah masuk TM1. Jadi sawitnya ini kondisinya subur ya. Jadi buahnya akan kita amatin apakah sesuai dengan keadaan umur yang ada di pohon ini. Jadi ini kemarin sudah dipupuk menggunakan pupuk NPK 16-16-16. Kita lihat apakah ada reaksi yang nampak di pohon ini dari pertumbuhan bunga, pertumbuhan buah atau pertumbuhan pelepahnya. Kondisi kebun ini cukup bagus ya. Jadi ini gulma-gulmanya masih bersih habis disemprot. Dan ini kondisi tanamannya. Ini salah satu pohon yang nampak banyak buahnya. Jadi ini kemarin sudah dipanen dan ini kondisi pohon saat ini. Ini banyak muncul bunga jantan. Jadi buah-buah yang ada ini, buah yang ada di pohon ini ukurannya masih kecil jika dibandingkan dengan umur tanaman saat ini. Ini kemarin ada kesalahan untuk perawatan kebun ini, yaitu terjadi over pruning. Jadi pruning telah dilakukan pada saat tanaman berumur 3 tahun. Jadi ini mungkin juga ada pengaruhnya terhadap pembuahan. Jadi ini kondisi salah satu pohon yang seperti ini. Jadi ini buah kelapa sawitnya yang ada ya. Jadi ini pelepah-pelepah yang saat ini kita usahakan untuk dipertahankan. Jadi ini sudah dipahamin oleh yang rawat kebun. Ini pelepah-pelepah akan kita pertahankan sampai setahun ke depan. Jadi nanti panen-panen hanya mengambil buah-buah yang ada di sini. Jadi ini sepertinya belum terlalu nampak efek dari pemupukan 40 hari yang lalu. Jadi ini buah-buahnya masih sama seperti saat awal sebelum pemupukan. Jadi nanti kita akan terus amati kondisi kebun ini untuk 2 bulan ke depan. Kalau nanti ada perubahan yang signifikan, bisa dibandingkan dengan hasil video saat ini. Jadi secara umum sebenarnya cukup subur ya kondisi kebun ini. Ini salah satu pohon yang nampak cukup bagus buahnya. Jadi ini ada 1, 2, 3, ada 4 ya. Ini cuma ada 4 tandan yang nampak di pohon ini. Kemudian kita lihat yang di sebelah sini. Jadi ini kemarin bibit yang ditanam, informasi dari pemiliknya didapatkan dari sebuah pembibitan yang direkomendasikan oleh sebuah balai benih. Yang kalau nggak salah sih namanya ini PPKS Simalungun kalau dilihat dari cirinya. Cuman untuk lebih pastinya ya akan kita amati, karena ini ciri-ciri dari Simalungun belum nampak saat ini, karena mungkin dari pohon ini kemarin yaitu tadi ada kesalahan perawatan dalam bentuk pruning yang terlalu cepat. Jadi belum saatnya di pruning sudah di pruning. Ini buah-buah yang untuk bisa dipanen di rotasi depan. Jadi rotasi panen di kebun ini 20 hari sekali. Di 2 hektar lahan sekitar 240 pohon populasinya. Ini menghasilkan sekitar 700 kilo. Jadi kondisi pohon-pohonnya seperti ini. Ini cukup bagus kalau kita lihat dari kondisi pohonnya. Cuman memang dari segi daunnya ini sepertinya kurang pemupukan ya. Karena hijaunya hijau masih kurang subur hijaunya. Jadi hijaunya hijau biasa gitu loh, tidak hijau yang kaya akan ini. Cuman karena ini memang tanaman muda, jadi gejala-gejala kekurangan unsur hara tidak nampak. Kami berharap untuk kebun-kebun seperti ini ke depan bisa menghasilkan lebih banyak TBS, karena ini sepertinya ya masih belum maksimal ya. Jadi perlu analisa lebih lanjut, pengamatan lebih lama
agar nanti dihasilkan kesimpulan yang benar tentang varietas yang digunakan di kebun ini. Jadi diharapkan varietas yang saya sebutkan tadi itu benar-benar asli, dengan didukung dengan hasil panen yang sesuai dengan karakter bibit PPKS Simalungun. Ini kondisi saat ini pada saat tanaman berumur 3 tahun. Ya seperti ini kan kecil dalamnya. Buahnya, Nah, yang biji sawitnya itu Pak iya. maksudnya. Ya ini kecil, kan ada yang besar. Jadi kan nggak bisa masih. Harusnya yang bagus itu kan dorong pelepah Pak ya, Iya, dorong pelepah. sampai pelepahnya ini turun. Jadi rencana untuk ke depan agar meningkat hasil dari kebun ini mungkin akan dilakukan pengapuran ya dan penambahan pupuk KCL, karena tempo hari pupuk NPK 1616 yang diberikan itu sepertinya perlu penambahan unsur KCL agar buah-buah yang ada di pohon yang seperti ini lebih bagus. Nah, itu mudah-mudahan nanti rekomendasi pemupukan ini bisa dijalankan atau disetujui oleh pemiliknya, sehingga disediakan pupuk jenis KCL dan kapur ya. Jadi sebelum pemberian KCL ada baiknya diberi kapur, karena kita khawatir kondisi keasaman tanah juga mempengaruhi pertumbuhan dari buah yang ada di kebun ini. Tidak lupa besar. Ini satu pohon yang pelepahnya besar, jadi Lupa besar. dengan Pohonnya struktur masih kecil, tapi agak rata ini buahnya besar. penuh ya, bisa besar ini. Sudah hampir masak. Ya, ini besar nih. Karena memang pelepahnya juga gede. Nah, Ini lumayan yang ini, Pak. Kondisi besar. buahnya ada terus ini. Semuanya nggak ada sisa, ada buahnya. Langsung ke bunganya ada juga. Tapi tidak semua pohon seperti ini kan, Pak? Enggak. 1-2 aja nih kayak gini nih. Karena dia jenisnya bukan yang seperti ini, jenis kelapa sawitnya. Ini untuk panen yang terakhir, pelepahnya sudah tidak dipotong lagi ya, tidak seperti panen-panen yang dahulu. Jadi ini bekas panen yang dulu, ini masih tersisa pelepahnya, karena memang kita akan targetkan untuk songgo 2 ya. Paling tidak ini songgo 2 pelepahnya. Yang kemarin panen di sebelah sini Pak ya. Ini. Ya, ini. Nah ini dia. Ini kemarin sudah benar. Jadi ini pelepahnya masih utuh. Jadi ini diharapkan buah-buah yang ada di atas ini nanti pertumbuhannya bisa maksimal karena daya dukung dari pelepah yang ada di bawah ini. Ini salah satu usaha kita untuk meningkatkan produktivitas kebun ini dengan manajemen pelepah yang benar, dengan menyisakan 2 pelepah minimal atau 3 pelepah ya kalau untuk sawit di bawah umur 5 tahun ini. Di bawah buah terakhir harus kita sisakan 3 pelepah agar pertumbuhan bunga-bunga buah yang ada di atas ini lebih maksimal lagi. Ini salah satu yang masih berbatang kecil. Jadi ini batangnya masih kecil. Masih kecil seperti ini. Jadi untuk menyimpulkan atau melihat produktivitas dari kebun ini memang masih dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Selain dari kondisi buah yang baru TM1, juga kesalahan yang pernah terjadi untuk perawatannya. Jadi ini posisi panennya mudah nih ya, karena jalanannya tidak terlalu sulit, datar aja, dan ini trek untuk mobil pengangkutnya lewat sini. Nah, ini yang masih nampak sisa kemarin panen yang dulu yang langsung dipotong pelepahnya seperti ini. Jadi ini kondisi buahnya menggantung yang seperti ini. Nanti ini setelah panen baru bisa kita jaga pelepahnya yang di atas ini. Nah, di atas ini masih butuh waktu setidaknya 6 bulan lagi baru kondisi pelepah di pohon-pohon ini kembali normal seperti standar yang ada dalam perawatan kelapa sawit. Ini nah pelepahnya asli seperti ini pelepahnya kan.
Ya, Ya seperti ini pelepahnya. tapi buahnya besar Pak. Buahnya lumayan ini. Enggak, Kalau sudah masak. ini. Mm-mm. Tapi ini kecil-kecil Pak, yang ini Iya Pak. yang ini. Yang pertama itu kok besar. Ini di sini. Iya. Oh, apa kekurangan makanan Pak? Iya itu. Jadi muncul kembangnya nggak sempurna. Nggak sempurna sama sekali. Nah, tapi ini pelepahnya sudah jauh loh Pak ini. Iya. Nah, ini Sudah sudah ada dua-dua ini. songgonya. Nah, 2, 3. iya, yang ini songgonya sudah 2. Sudah songgo 2. Yang itu. Tapi buahnya masih kecil. Masih kecil-kecil. Kalau yang ini buahnya malah baru muncul ya, yang di bawahnya ini dari bunga jantan. Ini sudah muncul bunga jantan duluan, terus di atasnya baru muncul buah-buah yang baru kelihatan itu. Jadi bakal buah yang kelihatan di atas seperti ini. Ini batangnya kecil yang ini ya. Bentuk tajuknya seperti ini. Oh, yang nampak di depan ini profil pohonnya bagus ya. Biasanya dengan pohon-pohon Nah, seperti ini. Buahnya lumayan Pak, besar. Yang ini, Nah, tapi terus berkembang ke atas. ini buahnya besar. Besar ini sudah. Tapi langsung tidak ada sempatnya nggak buah ini sudah. Oh iya. Sebenarnya seperti ini Pak. Kalau yang bibit yang jenis PPKS Simalungun yang asli itu akan muncul bunga-bunga seperti ini, bersusun-susun dan bentuknya Nggak ada sempurna. buntinya. Ini sempurna ini. Nggak ada bunga jantan. Nah, dan profil pohonnya pun bentuk pohonnya kayak gini. Yang bagus itu memang. Jadi pelepahnya hijau, terus buahnya banyak. Merata besar-besar. Ya, yang diharapkan kan sebenarnya seperti ini kebun sawit ini. Jadi harapannya panennya bisa dapat lebih baik kalau kondisi pohonnya seperti ini. Demikian kondisi kebun yang kita amati hari ini. Jadi kita berharap dari kebun ini akan ada peningkatan produksi agar petani makin sejahtera dengan meningkatnya hasil panen. Salam Tandan Berduri. Kita terus belajar supaya kita lebih sejahtera, supaya kita bisa mendapatkan hasil panen yang maksimal dari kebun kita. Salam Tandan Berduri.